Hai, Shalom. Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya pagi hari ini kita masih bisa kembali bernafas dengan baik. Masih bisa bangun. Masih bisa merasakan tubuh yang sehat. Masih bisa melihat anak-anak kita dengan baik, masih bisa melihat pasangan kita dan keluarga kita yang lain. Bersyukur bahwasanya semalaman tadi kita bisa beristirahat dengan baik. Sungguh ucapan syukur yang tak terhingga buat Tuhan, buat Bapa kita yang baik. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bapakku yang baik, tak berkesudahan hidup kami Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Yesusku. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Kau sungguh baik Yesus. Kau sungguh baik Bapakku yang baik. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesusku yang baik. Kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat kami lakukan selain mengucap syukur. Mengucap syukur dan selalu mengucap syukur kepadamu Bapa. Ya Allahku, ya Tuhanku yang baik. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara ilahi. Suara yang datangnya dari Engkau Tuhan. Yaitu firman-Mu ya Allah ya Bapa. Agar setiap hari kami mendapatkan rema dari Engkau Tuhan. Bahwasanya Tuhan Yesus, betapa hampa hidup kami tanpa Engkau. Mari Bapa berbicara Tuhan, kami siap mendengar Tuhan. Haleluya Yesusku yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka firman Tuhan untuk mendengarkan suara ilahi di pagi hari ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Judulnya adalah Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh Bapa yang baik, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur secara pribadi Tuhan, dapat mengenal Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Dapat mengenal Engkau Tuhan sebagai penuntun kami untuk pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih Tuhan. Betapa kami juga rindu Tuhan Yesus. Seluruh keluarga besar kami pun dapat mengenal Engkau Tuhan. Dan seluruh umat manusia dapat mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Allahku. Suara ilahi yang dahsyat, firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam firman ini, Bapa kita yang baik mau menunjukkan kepada kita jalan kembali kepada Tuhan. Bagaimana saya teringat waktu pertama kali Tuhan menunjukkan jalan kepada saya. Dan pada saat Tuhan menunjukkan jalan kepada saya pun, saya masih ngeyel, masih tetap tidak percaya, masih mencari kekuatan saya sendiri untuk mencari kebenaran. Waktu Tuhan menunjukkan jalan kepada saya, bagaimana Tuhan berkata, "Jalan lewat sana. Kalau kau memang mau jalan lewat sana, sambil berjalan aku akan beritahu pulang ke rumah Bapa." Jelas sekali. Saat itu saya tidak mengenal bahwa Yesus dipanggil dengan sebutan Bapa, atau Tuhan kita dipanggil dengan sebutan Bapa. Saya tidak tahu. Tapi bagaimana petunjuk itu mengatakan bahwa Dia sendiri yang akan menuntun aku, yang akan menuntun saya pulang ke rumah Bapa. Dan pada saat Tuhan berjanji, saya percaya Dia selalu menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana bertahun-tahun saya tetap pada pendirian saya tetap pada diri saya untuk mencari jalan yang benar, untuk mencari petunjuk yang baik dan benar menurut saya. Tapi Tuhan Bapa yang baik itu, di dalam namanya Anak, di dalam nama Yesus, menuntun saya sampai akhirnya
hari ini saya dapat berkata bahwa Dialah jalan kebenaran itu. Dan betapa saya begitu bersyukur, begitu mengucap syukur. Tidak henti-hentinya. Dia begitu panjang sabar menuntun saya kembali ke jalan yang Bapak tunjukkan, yang paling baik dan benar. Dan saat ini saya selalu bersama Bapak. Dan karena Bapak selalu bersama aku, melalui anaknya Yesus Kristus yang tunggal, melalui Dia. Dan aku percaya Yesus Kristus ialah Bapa itu sendiri. Saudara terkasih, berapa banyak di antara kita Tuhan sudah tunjukkan jalan, namun terkadang menutup telinga kita, bahkan menutup hati kita dan menutup mata kita untuk tidak ikut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah umum dalam budaya masa kini bagi orang-orang untuk percaya bahwa semua jalan menuju kepada Tuhan banyak. Banyak yang percaya bahwa berbagai macam agama dan sistem kepercayaan pada akhirnya akan membawa kita kepada Tuhan. Meskipun kepercayaan semacam ini diterima secara luas, bahkan tak ayal banyak orang berkata, "Lah, semua agama baik dan benar. Semua agama benar adanya, Tuhan cuma satu." Emang benar, Tuhan cuma satu. Tapi saya mau beritahu, Tuhan yang satu itu hanya lewat Yesus saja kita dapat bertemu, kita dapat berjumpa dengannya, dapat berkumpul kembali di surga nanti untuk bersama-sama memuji dan menyembah namanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi apa yang dilakukan dengan dunia ini tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali mereka datang melalui Yesus. Tidak ada nabi, rasul di dunia ini dengan gamblang dapat berkata, hanya lewat aku saja jalan kebenaran, hanya lewat aku saja kita dapat pulang ke rumah Bapa. Tidak ada. Karena hanya Dia yang dapat berkata hal tersebut. Saudara terkasih, kadang-kadang kita berpikir sebagai orang yang percaya, Tuhan sudah jelas berkata, akulah jalan kebenaran, akulah jalan dan hidup itu, akulah jalan yang lurus itu. Firman-Nya jelas terpampang ada. Tapi kenapa banyak orang yang masih belum percaya? Jangan marah Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena memang belum waktunya Tuhan untuk Dia membuka hatinya. Karena saya percaya selubung setiap hati manusia hanya Tuhan yang dapat sikapkan. Saya dapat berkata seperti ini karena saya mengalaminya. Bagaimana saya adalah orang yang sangat berdosa, yang keras kepala, yang merasa pintar. Tapi pada saat Tuhan menjetikkan jarinya, mencabut selubung hati saya dapat berkata, yes, Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus juga berkata bahwa Dia adalah kebenaran, yang berarti bahwa semua kebenaran lain harus diukur terhadap Dia. Dia adalah kebenaran yang objektif. Dengan kata lain, Yesus adalah standar yang dengannya kita dapat menilai klaim kebenaran dunia lainnya.
terakhir, Yesus berkata, Dia adalah hidup. Wow, sungguh dahsyat. Jelas di sini dikatakan Dia adalah hidup itu sendiri. Ini berarti bahwa hanya melalui Yesus kita menemukan hidup yang sejati dan kekal. Kehidupan sejati datang dari mengikuti kata-kata Yesus dan jalannya bagi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang benar dan bermakna dimulai dengan mengenal Yesus. Hanya Dia yang memiliki akses ke kehidupan yang baik, yang Allah maksudkan untuk kita jalani, serta kehidupan abadi bersamanya di sorga nanti. Bapak Ibu Saudara terkasih, lantas bagaimana sifat kita, bagaimana sikap kita sebagai orang yang telah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Bagaimana sikap kita sebagai orang yang telah Tuhan selamatkan? Berapi-api? Ya, melempem, itu pilihan Anda. Tapi yang paling pasti saya katakan di sini, beritakan bahwa Dialah juru selamat itu. Tugas kita hanya memberitakan, jangan memaksakan orang untuk percaya kepada Yesus. Memaksakan adalah hal yang tidak baik. Tapi pada saat kita memberitakan yang baik, bahwa Yesus itu juru selamat, bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, dengan cara kita menyampaikannya agar orang dapat mengerti. Dan satu hal, bukan hanya perkataan, bukan hanya kata-kata kita mengatakan Yesus Tuhan, kamu harus percaya Yesus juru selamat. Bukan, perkataan tidak cukup, tetapi tunjukkan dalam kebenaran tindak lakumu, kehidupanmu sehari-hari yang diubahkan Tuhan, sehingga orang dapat melihat perubahan dalam dirimu. Bagaimana orang dapat melihat perubahan dalam dirimu? Dan disitulah perkataan yang sebenarnya terjadi. Tanpa kita berkata, orang dapat menilai. Yesus hidup di dalammu. Mari Bapak Ibu terkasih, luangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada Yesus karena mengungkapkan jalan yang benar menuju kehidupan dan keselamatan, dan karena membuka jalan untuk memiliki hubungan dengannya. Teruslah belajar, saudaraku terkasih. Teruslah belajar dari Yesus melalui firman-Nya, dan bagikan pengharapan Yesus kepada orang lain dalam hidup saudara. Sampai detik hari ini saya tetap belajar bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan, dan terus belajar kepada Yesus itu sendiri melalui firman-Nya. Bagaimana saya dapat menyenangkan hatinya, dan terutama dapat membawa banyak jiwa untuk pulang bersama-sama, berkumpul bersama-sama nanti kelak di sorga. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hidup di dunia ini berkejar-kejaran dengan roh-roh di udara. Siapa roh-roh di udara itu? Yaitu iblis itu sendiri, yang berusaha untuk menarik setiap jiwa manusia untuk ikut ke dalam keabadian api neraka kelak nanti. Dan saya percaya Tuhan tidak ingin hal seperti itu terjadi. Tuhan ingin kita sebagai orang yang telah mengakui Dia, yang telah percaya kepadanya, untuk banyak memberitakan bagaimana Yesus telah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Dari sini saudara terkasih, kita refleksikan diri kita. Dari Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bagaimana Anda bisa mengarahkan orang lain untuk menemukan jalan kebenaran dan kehidupan yang Dia tawarkan? Tanyakan dalam diri Anda, Tuhan, dari ini semua Tuhan, saya mau membagikan firman-Mu
dan pesan-pesan positif di media sosial. Amin. Jadikan itu standarmu setiap hari. Atau kamu dapat berkata, Tuhan, saya dapat menggunakan firman Tuhan dalam percakapan saya. Saudara terkasih, dalam setiap percakapan yang kita lakukan kepada setiap orang yang kita jumpai, perkatakan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana saya dulu sangat membenci dan tidak mengenal kekristenan atau tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, karena banyak anak-anak Tuhan yang takut dan malu memperdengarkan firman Tuhan. Anda juga dapat berkata, Tuhan, saya mau mendoakan kebenaran Alkitabiah untuk keluarga saya. Haleluya, amin. Anda tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunannya. Percayalah, Tuhan kita yang dahsyat itu akan selalu menuntun kita di saat kita merindukannya untuk memberitakan selalu kabar baik dimanapun Anda berada, kapanpun dan Mari saudara terkasih, kita kembali naikkan panjatkan doa kita. Bapa, Tuhanku yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih atas anugerah keselamatan dan menjadi satu-satunya jalan yang benar. Tuhan Bapakku yang baik, dunia membutuhkan Engkau Tuhan. Dunia sangat membutuhkan kebenaran dan terang-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku dan langkah setiap orang-orang yang telah mempercayai Engkau sebagai Tuhan, untuk berani membagikan kebenaran-Mu kepada banyak orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, gunakan hidup kami Tuhan untuk mengarahkan orang lain kepadamu. Dan bawalah Tuhan, kami kembali ke jalan dan kebenaran ketika aku tersesat. Terima kasih Allah Yesusku, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu baik. Dan aku percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Tuhan, Kau lihat orang-orang yang mendengarkan kabar ini Tuhan, mendengarkan suara ilahi ini Tuhan, yang suam-suam kuku Tuhan, jamah hatinya Tuhan, untuk lebih erat, lebih lengkap, lebih lengket denganmu, lebih ingin mengenal-Mu Tuhan. Jamah Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, buka selubung hatinya Tuhan, agar mereka dapat mengenal Engkau. Dan terutama hamba rindu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan. Tolong Tuhan. Hamba rindu Tuhan, Kau buka selubung hati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari mulai bawah sampai dengan ke atas Tuhan. Dari mulai RT sampai dengan ke Bapak Presiden Tuhan. Betapa kami rindu Tuhan. Negeri kami tercinta ini mengenal Engkau jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Allah Tuhanku, khususnya untuk bapak-bapak di dalam kepolisian Tuhan. Tuhan, buka mata hatinya Tuhan, untuk mereka dapat melihat kebenaran Tuhan. Bahwa berbicara tentang Engkau Yesus bukan berbicara tentang agama, tapi berbicara tentang Engkau adalah berbicara tentang Tuhan yang benar. Ya Allahku Tuhan Yesus, memohon kepadamu Tuhan, buka sikap-sikap Tuhan yang terselubung di dalam setiap hati pemimpin kami Tuhan. Dan buka singkap selubung hitam yang ada di dalam setiap hati sahabat-sahabat, saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan, ampuni kami sebagai manusia biasa ini. Selamatkan kami Tuhan. Selamatkan mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Selamatkan mereka. Demikian kerinduanku Tuhan. Demikian kerinduanku Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, aku mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhanku. Haleluya Tuhan. Haleluya.
Amin. Amin Tuhan. Amin. Saudara terkasih, demikian tadi firman Tuhan, suara ilahi yang dapat kita dengarkan, begitu indah dan dahsyat. Baiklah saudara terkasih, sebelum kita menutup firman di pagi hari ini, sebelum kita menutup suara kesaksian ini, suara ilahi, mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat beraktivitas di pagi hari ini sampai nanti malam menjelang tidur kembali. Dan jangan lupa selalu ucapkan dan naikkan syukur kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.